Yo guys, balik lagi dengan gua Ascard Gaming. Kali ini gua akan unboxing sekalian review seadanya barang ini nih. Nah, hari ini kita akan unboxing VIC untuk seri A50 Graphic Drawing Tablet. Untuk spesifikasinya kita bisa lihat di belakang box ini guys. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Di sini boxnya disegel dengan bagus ya, dengan stiker VIC di segel penutupnya. Di dalam boxnya kita langsung ketemu sama barang utamanya nih, yaitu graphic drawing tablet atau pen tablet. Tapi kali ini kita akan lihat isi kotak lainnya dulu guys. Di sini kita lihat kartu driver guys. Nah, tetapi hanya dalam bentuk kartu aja nih, tanpa CD atau DVD. Yang isinya itu adalah keterangan untuk download driver dan website yang bersangkutan dengan VIC itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada pen dengan sarung gratisan dengan logo VIC. Mungkin kita tidak dapat stand pennya, tetapi sarung ini mungkin udah cukup gitu. Pennya sendiri mempunyai 2 tombol shortcut dan bentuknya juga memungkinkan untuk digrip enak. Di dalam kotak terakhir ada buku manual. Mungkin kalian harus baca buku manual ini guys. Di dalam sini juga ada suku cadang mata pen ya, atau pen nib. Ada sekitar 8 buah mata pen cadangan dan pencongkel mata pennya juga. Dan terakhir ada USB kabel Type-C. Jadi udah bisa dibolak-balik melihat kabelnya yang bentuk siku-siku gitu. Oke, sekarang kita lihat barang utamanya guys. Pertama yang gue lihat di sini ada 8 tombol shortcut dan gesture touchpad kayaknya sih. Di belakangnya nggak ada yang menarik kecuali tekstur di belakangnya ya. Oke, sekarang mungkin kita akan ngetes graphic drawing tablet ini guys. Alright guys, kita balik lagi ke PC kita. And by the way, di sini yang perlu kalian ingat untuk pertama kali menggunakan pen tablet ini atau pen ini, by the way kita harus download dulu namanya drivernya guys. Oke, driver di sini. Come on, klik it. Oke, pertama gue mohon maaf, gue belum terbiasa banget pakai pen tablet karena ini baru pertama kali gue juga pakai pen tablet. And by the way, di sini pada saat sudah di halaman sini kalian download for Windows, oke? Apabila kalian menggunakan Windows, apabila kalian menggunakan Mac, ya download pakai Mac gitu kan. Apabila sudah kalian download, by the way di sini gue udah tes dan download ya, by the way. And this thing, nah kalian akan pop up atau ada aplikasi yang sudah terinstall di dalam VIC pen tablet ini tadi atau di PC kalian. Nah, driver ini tadi buat apaan? Yaitu buat ngatur-ngatur sebuah tombol-tombol yang ada ini, seperti tombol-tombol yang ada di sini. Oke, yang misalnya di tombol yang di sini kita bisa ingat di sini ada pen atau erase. Oke, di sini adalah right click. Dan di sini juga ada bisa mapping lagi, yang mapping yang dimana kita bisa menggunakan double monitor, kita bisa klik di sini untuk monitoring yang dimana
kanvas kita ingin gitu loh, maksudnya paham nggak? Ya gue nggak paham saya apa yang gue jelasin. Pokoknya kayak gitulah, yang area dimana kita bisa kita gunakan ini tadi kan. Di sini berarti kan ujung di sana, look at that. Oke, ini paling ujung, artinya titik di sini. And seluruhan ini, jadi kalian bisa aja di si working areanya kalian bisa atur, dan juga screen mappingnya atau yang mapping di monitornya yang kalian bisa gunakan di monitor satu atau semuanya kayak gitu. Dan modenya juga bisa kalian atur di sini, dan di sini kalian juga bisa memakai yang namanya apabila kalian menggunakan tangan kanan kalian bisa menggunakan right hand mode, tapi kalau misalnya kalian menggambar atau menulis pakai apa namanya tangan kiri, kalian bisa aja gunakan di sini. Oke, next di dalam sini kita akan tahu di sini yaitu keyboard di sini. Dan by the way gue tadi ada atur juga di sini sedikit untuk penggunaan Photoshop ya. Dan by the way kita akan restore the default dulu. Nah di sini keyboardnya di sini kalau yang defaultnya adalah F5, E, V, space, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, and by the way jalurnya itu seperti kayak gini. Oke, muter. Jadi kayak K1 ini, K2 ini, K3 ini, K4 ini, dan seterusnya kayak gitu juga. Oke. And touch kita bisa atur juga di sini. Oke, look at this. Jadi touch Ctrl plus, ada Ctrl touch bottomnya Ctrl minus, yang ini touch leftnya ini, dan di sini adalah command. Oke, double. Jadi kita bisa atur sendiri di sini yang lebih mudah aja gitu. And kita bisa atur juga di sini ada beberapa aplikasi di sini, yang aplikasi misalnya semua aplikasi, artinya kita bisa gunakan di sini, kita bisa tambah juga di sini. Jadi apa yang kita pengen gitu. Alright guys, sekarang kita udah ada di dalam Photoshop ya. By the way, kita akan coba gambar di sini by the way, but I'm not sekali lagi gua bukan artis, oke, seniman ya, bukan actress atau selebritis. Artis ya, artis kata adalah apa artinya itu adalah seniman. Oke, by the way di sini akan gue jelasin sedikit yang gue tahu ya. By the way, sharpness-nya mungkin kayak di sini. Jadi ada beberapa macam di sini, akan pressure-nya akan gue aktifin ya, karena kita akan nyoba sebuah pressure ya. By the way, pressure-nya itu bagaimana sih sebenarnya? Pressure itu kayak gini. Semakin kita tekan kita akan lihat semakin tebal juga garisnya, tapi apabila kita sedikit akan semakin mengecil kayak gitu. And by the way, seperti itu adalah pressure-nya yang kita coba ngegambar sesuatu. Kita gambar apa nih? Coba gambar apa nih?
Oke, hold on a sec. Oke, by the way, gue mau ngasih tips dulu untuk mau pemakaian Vic ini sendiri. By the way, garis yang dihasilkan untuk Vic itu sendiri kayaknya agak kurang bagus ya. By the way, look at this. Untuk garis yang dihasilkan memang agak besar kayak gini dan juga kurang runcing ya menurut gue ya. Dan itu kurang bagus menurut gue. Tetapi kalau kalian misalnya atur di dalam pemakaian Vic ini sendiri, yang di sensitivity di sininya kalian ubah seperti ini, oke? Agak melengkung kayak gini. And by the way akan dihasilkan akan lebih smooth. Oke. Kalian bisa atur di sini by the way di dalam pemakaian Vic itu sendiri, di dalam di sini sendiri gitu. Jadi menurut gua kelengkungan ini menurut gua mempengaruhi banget dalam hal pemakaian ini gitu loh. Jadi garisnya lebih runcing dan juga lebih bagus gitu daripada kita pemakaian yang seperti ini. Look at this. Let's see the different, okay? And by the way, next mungkin kita akan ke kesimpulan, guys. Oke, sekarang guys kita masuk ke kesimpulan yang gue dapat. Dan ini pure dari pendapat gue sendiri setelah memakai dari graphic drawing tablet atau pen tablet ini gitu. Hal pertama yang gue suka dari pen tablet ini adalah ukuran yang besar. Jadi agak leluasa untuk menggambar gitu. Hal ini karena ukuran work area dari Vic A50 ini adalah 10 x 6 inci atau 25,4 x 15,24 cm. Sehingga memungkinkan enak dalam menggambar gitu. Tekstur dari permukaan work area juga sedikit kasar sehingga memungkinkan untuk feel saat menggambar seperti di kertas gitu. Mungkin jadi masukan sedikit tentang permukaan tekstur di work area. Seller itu menjual 3 varian dengan salah satunya itu menggunakan anti gores gitu. Mungkin dalam hal penggunaan anti gores akan mengurangi feel dari tekstur dari permukaan work area gitu. Karena anti gores kemungkinan mempunyai permukaan yang licin gitu. Tapi who knows, anti goresnya ternyata ditempel di belakang gitu. Oke. Shortcut key yang disediakan juga sangat membantu sekali dalam penggunaan graphic drawing tablet ini. Dengan shortcut key 8 buah dengan gesture touchpad yang juga kita bisa leluasa atur di aplikasi Vic. Oke, setelah driver terinstall tentunya. Kekurangannya hanya dari petunjuk gambar di aplikasi yang menunjukkan key 3 dan 4 kebalik, yang seharusnya key 3 itu di sebelah kiri, tetapi gambar menunjukkan di sebelah kanan gitu. Di samping dekat port USB Type-C, kita lihat ada tombol switch yang berguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gesture touchpad. Ukuran dari pen tablet ini adalah 35,8 cm untuk panjang, 20 cm untuk lebar, dan tebal 0,90 cm. Oke, beralih ke pennya nih. Pennya sendiri adalah powerless pen, dimana dikatakan tidak perlu di-charger, jadi langsung pakai tanpa ribet gitu. Atau tanpa ribet nge-charging gitu. Mempunyai 2 buah tombol shortcut yang berguna sekali pada saat menggambar. Mungkin kekurangan dari pen ini cuman kita tidak dapat stand holdernya gitu. Biasanya ada dapat stand holder pennya gitu. Oke, Vic A50 mempunyai pressure sensitivity yang sebesar 8192 yang merupakan cukup besar untuk pen tablet murah ya. Pressure ini juga kita bisa atur di aplikasi Vic-nya sehingga kita dapat mengurangi sesuai kebutuhan gitu. Fitur lainnya dari Vic ini adalah mempunyai 250 points rate speed for quick response yang gua nggak tahu fungsinya apa ini. Sekarang apakah worth it Vic A50 ini? Gua nggak bisa ngejelasin dengan pasti apakah worth it atau enggak, karena ini tergantung dari Anda adalah artis profesional atau beginner artist. By the way di sini artisnya bukan aktris ya, atau selebritis, artis atau seniman ya. Yang pasti untuk beginner artist ya, seperti gue yang baru terjun ke dalam digital drawing gitu, gue merasa worth it aja gitu. Dengan harga yang cukup murah dan fitur ditawarkan juga menarik gitu. Pertama dari segi pressure sensitivity yang besar, maka menggambar akan terasa agak smooth gitu. Aplikasi driver yang mudah, shortcutnya banyak dan bisa diatur, pennya juga powerless gitu. Untuk beginner artist, Vic A50 dengan harga 470.000 menurut gue sangat worth it gitu. Dilihat dari fitur yang disediakan cukup bagus untuk graphic drawing tablet pertama kalian gitu. Dan untuk link pembelian akan gua taruh di deskripsi mungkin. Well, seller, I'm gonna keep my eye on you, oke? Tapi untuk profesional artis, ya bagaimana menurut kalian gitu loh. Mungkin kasih komentar aja tuh bagaimana menurut kalian di bawah, oke? Oke, jangan lupa untuk subscribe, share video ini ke teman-teman kalian yang suka ngegambar, kasih like dan kasih komentar di bawah. Have a nice day and goodbye.